Perkenalkan, nama saya Dian Rita Pusaini, adalah peserta PPG Bat 1 Kementerian Agama, mahasiswa dari Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih. Saya akan memperlihatkan di sini praktek mengajar kurikulum Merdeka PAI kelas 7 bab 9. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak di sini akan ngabsen dulu ya. Tentunya hadir semua kan ya? Ya, siapa yang tidak hadir? Tidak ada ya? Hadir semua ya? Baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 9, yaitu rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Namun tentunya sebelum kita mulai belajar, tentunya di sini ada yang bisa baca surat-suratan kan ya? Nah, baik. Kita bersama-sama membaca surat apa? Anas bisa tidak? Bisa. Lama sekali ya. Baik, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, terima kasih. Pinter-pinter sekali ya kita baca surat Anas. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, kita atau Bapak membuat yel-yel dulu ya, yaitu tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Nah, bagus ya. Nanti Bapak bilang tepuk semangat, silakan kalian ikuti. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Baik, terima kasih untuk tepuk semangatnya ya, sangat semangat sekali. Baik, untuk mulai pembelajaran pada hari ini, di sini akan ada materi tentang rukhsah. Silakan nanti kalian simak ya materinya. Selamat menyimak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman dari PAI kelas 7 bab 9, yaitu tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Materi ini sudah berbulu mereka ya. Mari kita mulai dengan pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau pelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hukum tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 berikut ini, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Rukhsah sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada rukhsah yang mengandung ihtisan atau kebaikan, dan juga rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Lalu beberapa alasan diperbolehkannya rukhsah adalah tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan sesuatu hukum yang sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan, dikarenakan musafir atau sakit.
serta rusak bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan mengendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Selanjutnya kita bahas rusak dalam salat. Terkait dengan salat, terdapat beberapa aturan yang mempermudahkan pelaksanaan salat. Yang pertama adalah mengqashar salat. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 berikut ini, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Berikutnya adalah menjamak salat. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim berikut ini, yang artinya dari Anas, apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak 2 salat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rusak dalam puasa. Dalam puasa wajib, yaitu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dengan beberapa ketentuan berikut ini, yaitu orang yang sakit apabila berpuasa penyakitnya akan bertambah parah, kemudian wajib diganti dengan membayar fidyah, atau orang yang sedang dalam bepergian, yaitu musafir, serta wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan juga orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, rusak dalam zakat. Dalam zakat ada juga beberapa kemudahan, antara lain zakat fitrah dapat dibayar dengan uang, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Selanjutnya, rusak dalam ibadah haji. Kemudian dalam ibadah haji, beberapa kemudahannya antara lain, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Haji dilaksanakan saat seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih, baik itu tamattu, qiran, ataupun ifrad. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain atau dikenal dengan istilah badal haji. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa, tidak bermalam di Mina, serta ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, tadi ada beberapa istilah ya, seperti ifrad itu adalah haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru umrah. Kemudian ada tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian haji. Dan ada qiran, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Baik. Nah, setelah kalian melihat materi tentang rukhsah, tentunya disimak kan ya? Baik, terima kasih kalau disimak. Coba Bapak mau tanya, ada yang tahu tidak apa sih rukhsah itu? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nah, Adel, silakan. Apa yang dimaksud dengan rukhsah? Rukhsah memiliki arti keringanan atau pelonggaran. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, rukhsah dibagi menjadi berapa bagian, Jom? Wah, Alvin yang sangat semangat sekali. Silakan Alvin, apa berapa bagian rukhsah itu? Rukhsah dibagi menjadi 2 bab. Pintar sekali. Satu lagi, pasti kalian menyimak juga ini. Tapi sulit ini pertanyaannya. Rukhsah dibagi menjadi 2 bagian, apa saja? Acungkan tangan. Ini siapa namanya? Askia, silakan dijawab. Yang mengandung kebaikan dan yang menggugurkan hukum. Baik, tepuk tangan. Jadi rukhsah itu dibagi menjadi 2. Ada rukhsah yang mengandung kebaikan atau rukhsah yang menggugurkan hukum, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi materi yang disampaikan pada siang hari ini. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kita akan belajar tentang pengetahuan tentang rukhsah tersebut. Baik, nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan menghadapnya ke sana. Berarti ya duduknya.
Ini menghadap ke sana, silakan duduknya. Silakan. Nah, di sini ada LKPD ya. Nanti silakan kalian buat pertanyaan tentang rukhsah. Silakan buat pertanyaan tentang rukhsah itu 10 saja. Nanti akan dijawab oleh kelompok 2. Begitupun silakan kelompok 2 buat pertanyaan 10 saja. Nanti pertanyaannya bisa dilempar ke kelompok 1 dan akan dijawab oleh kelompok 1. Itu saja, mengerti tidak? Baik. Kalau mengerti itu saja, silakan kerjakan tugasnya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah dikerjakan tugasnya? Nah, itu adalah per kelompok. Nah, nanti caranya adalah dengan saling melempar pertanyaan, ya. Kelompok 1 boleh menanyakan kelompok 2 atau sebaliknya. Kelompok 2 boleh menanyakan kelompok 1. Nah, tentunya nanti pertanyaannya tidak boleh sama, ya, harus berbeda kelompok 2 dengan kelompok 1. Seperti itu ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya atau mengeluarkan pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Nah, Cikal, silakan. Silakan tanyakan ke kelompok 2. Apa arti rukhsah? Kelompok 2 silakan dijawab. Gimana? Betul jawabannya? Betul. Nah, tepuk tangan dulu. Itu pertama seperti itu ya. Silakan sekarang kelompok 2. Silakan ajukan pertanyaan. Rukhsah yang dapat dipilih seseorang. Gimana, betul? Kelompok 2? Baik, tepuk tangan. Sementara skornya 1-1 ya. Nah, silakan kelompok 1 lagi ajukan pertanyaannya. Apa saja hikmah dari rukhsah? Silakan kelompok 2 jawab hikmah dari rukhsah, katanya apa? Mempermudah pelaksanaan syariat Islam dan pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku. Iya. Gimana jawabnya, betul? Iya, tepuk tangan lagi. Ternyata hebat ya, pintar-pintar ya. Silakan kelompok 2. Apa saja contoh rukhsah dalam haji? Silakan dijawab kelompok 1. Haji hanya dilaksanakan bagi orang yang mampu. Gimana? Betul jawabannya? Kelompok 2? Iya, tepuk tangan lagi. Silakan kelompok 1. Jangan, silakan. Ya, Apa saja contoh rukhsah dalam salat? apa saja contoh rukhsah dalam sholat? Silakan kelompok 2 jawab. Ketika bepergian, sholat bisa dijamak qashar. Iya, ketika bepergian sholat bisa dijamak. Qashar, tepuk tangan. Silakan. Yang kelompok 2, silakan. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja contoh rukhsah dalam zakat? Contoh rukhsah dalam zakat. Zakat bisa dibayar dengan uang. Nah, zakat bisa dibayar dengan baik. Ternyata pinter-pinter ya. Skornya sama 4-4. Ya, baik. Untuk itu karena tugas sudah selesai, silakan dikumpulkan aja. Dikumpulkan.
Silakan kalian menghadap ke depan kembali ya. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran pada siang hari ini ya, kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi. Pertama, bahwa di dalam ibadah itu tidak saklek ya, atau tidak seperti itu saja, tidak. Ternyata dalam ibadah itu ada yang dinamakan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa rukhsah yang bisa dilaksanakan dalam setiap ibadah. Contoh, di dalam sholat, ketika orang bepergian itu diberi rukhsah oleh Allah, yaitu berupa boleh sholatnya itu dijamak atau dikosor. Dijamak apa? Dijamak itu disatukan sholatnya, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kalau dikosor apa? Disingkat ya. Zuhur yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau maghrib tidak, kalau isya ya dari 4 jadi 2. Begitupun apa? Yang lainnya seperti puasa. Nah, puasa juga ya bisa dirukhsah. Contoh, kalian sedang sakit ya, sedang sedang bepergian ke Jakarta sesuai dengan hisab ya. Jakarta itu boleh mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Begitupun zakat, begitupun haji dan lain sebagainya. Setiap ibadah itu ada rukhsahnya atau ada keringanannya. Artinya ibadah kenapa ada rukhsahnya atau keringanannya? Maksudnya bahwa agama itu mewajibkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak kaku. Bagi kalian yang bisa sholat berdiri, maka berdirilah. Bagi yang bisa sholat tidur, maka tidurlah sambil tiduran. Yang tidak bisa sholat, Pak, tiduran pun tidak bisa, sambil berkedip. Tidak bisa berkedip, Pak, sambil bergerak saja. Tidak bisa sama sekali, berarti disolatkan. Tidak usah sholat kalau itu mah ya, berarti sudah mati. Nah itu, jadi ibadah tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ibadah. Ada rukhsah yang bisa kita ambil sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan siang hari ini apakah ada yang mau memberikan refleksinya tentang materi ini? Silakan acungkan tangan. Oh iya, Naila. Wah, ini sangat tinggi sekali mengacungkan tangannya, paling tinggi. Silakan berikan refleksinya tentang materi pada siang hari ini. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran, sedangkan secara istilah rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itu dari Naila ya, refleksinya. Silakan acungkan tangan. Nah, Gi, silakan Gi, acungkan tangan. Apalagi Gi, selain yang tadi direfleksikan oleh Naila, silakan Gi. Tujuan rukhsah adalah rukhsah bukan untuk berlaku zalim, berdosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan batasan sesuainya. Baik, itu adalah refleksi dari Gi ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi rukhsah itu
diperbolehkan, tapi tujuannya bukan untuk berlaku dolim. Ketika kamu, saya sedang nggak mau sholat, maka kamu jalan-jalan ya ke Subang, dianggapnya mau jamak kosor. Itu tidak bisa karena Subang tidak masuk mencakup waktu untuk di jamak kosor. Atau orang yang sedang perjalanan musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Ke Jakarta baru boleh tidak puasa, di Jakarta baru boleh sholat di jamak kosor, selain itu tidak. Surabaya boleh, ke Jawa Tengah boleh, kalau ke Bandung itu tidak, ya belum masuk nisab. Dosa bagi orang yang tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Nah ini ya, kalau puasa diberi rukhsah bagi yang sakit atau musafir untuk menggantikan di tempat lain atau di luar bulan Ramadan. Yang selanjutnya, rukhsah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan. Jangan sampai orang sakit harus puasa, bisa-bisa bukan ibadah malah meninggal dunia. Itu saja. Ada lagi untuk siang hari ini yang mau memberikan refleksi? Tidak ada. Baik, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Besok kita bisa bertemu lagi, belajar seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dari Bapak. Sekali lagi semoga kita disehatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.